Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Masih seputar belajar investasi emas untuk masa depan lebih bagus. Kali ini Pak B akan berbicara tentang cara mengetahui resiko investasi emas fisik, terutama yang fisik, begitu ya. Nanti suatu saat yang emas yang digital atau tabungan. Kali ini adalah emas yang fisik. Tapi jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen untuk membantu mengembangkan channel Pak B. Bagi yang ingin selalu mengikuti kuliah gratis Pak B ini, maka tekan juga loncengnya. Nanti akan ada notifikasi masuk Anda yang pertama yang mendapatkan kabar untuk kuliah gratis. Ini semuanya gratis. Like, subscribe, dan komen adalah gratis. Dan akan membantu memberi semangat pada Pak B untuk mengisi konten-konten yang positif dan menginspirasi. Oke, mari kita mulai. Cara mengetahui resiko atau investasi emas yang fisik. Yang pertama adalah resiko perubahan atau penurunan nilai. Jadi resiko penurunan nilai. Contohnya adalah resiko perubahan harga. Misalnya itu beresiko karena mungkin dalam jangka waktu yang tidak panjang, ya hanya 1 tahun atau 1,5 tahun atau setengah tahun, itu bisa nilainya itu bergejolak. Bisa juga pada saat ini beli sangat tinggi, misalnya kalau sekarang hanya 6 bulan mungkin investasinya adalah rugi. Misalnya pada saat main tinggi-tingginya, pada saat bulan September tinggi-tingginya 1 juta berapa itu, terus dijual buyback hari ini, misalnya baru 1 bulan atau 2 bulan, pasti akan mengalami penurunan karena harga buybacknya belum sama dengan harga pembelian. Seperti itu. Yang harga jual dan harga beli, ya itu harga jual dan harga beli itu pasti berbeda. Setiap platform, setiap perusahaan emas seperti Antam, Pegadaian, Peluang, Gudang Emas, Laku Emas, Dinaran dan sebagainya pasti ada spread atau perbedaan harga jual dan harga beli. Itu masing-masing punya spread berbeda-beda tergantung platform itu tersebut. Terus transparansi harga. Nah, ini yang paling penting. Jadi harganya harus transparan. Tiap hari diupdate. Nanti juga pada saat menjual juga sama, harus diupdate harganya berapa. Jangan sampai iklan dengan harganya itu berbeda. Iklannya A, harganya B, iklannya B, harganya C, dan sebagainya. Itu adalah resiko dalam berinvestasi emas fisik. Terutama kalau emas perhiasan itu sangat berisiko. Karena apa? Emas perhiasan itu satu, ada ongkos desain. Kalau desainnya semakin rumit berarti ongkosnya semakin mahal. Yang kedua, ongkos buatnya mau buat apa? Mau buat kalung, buat gelang, buat cincin, atau buat yang lainnya. Yang ketiga, margin. Setiap toko itu berbeda-beda mengambil margin. Kalau misalnya toko yang agak di desa karena belinya di kota jauh, itu biasanya marginnya besar. Terus pajak. Dan juga jangan membeli misalnya emas perhiasan untuk jangka pendek, ya, karena marginnya atau pengurangan harganya itu bisa sampai 15-20%. Kalau tidak percaya, buktikan. Beli hari ini emas perhiasan, jual minggu depan atau bulan depan atau 2 bulan lagi. Oke ya, kecuali harganya gejolak luar biasa langsung naik sangat tinggi, nah, itu bisa mengikuti harga itu. Tapi kalau harganya sudah stabil aja, belum bisa menutupi nanti harga jualnya itu. Yang kedua adalah resiko menjual produk investasinya. Resikonya itu adalah buyback garansi. Jadi setiap toko, setiap tempat yang digunakan untuk mengambil emas itu harus ada buyback garansinya. Apakah dia menggaransi besok ketika menjual? Kalau tidak, kalau di Pegadaian ada, kalau di Antam sudah ada buybacknya berapa, harga ini berapa. Tapi kalau di toko emas itu harus ada lengkap, satu notanya harus lengkap dan dijual di tempat ketika dulu beli. Itu ingat, jangan sampai hilang notanya, jangan sampai rusak, jangan sampai masa dikusam atau terkikis dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah mudah diterima pasar.
Jadi kalau Anda mau investasi emas, teman-teman investasi emas, usahakan yang batangan, yang murni 24 karat atau 9,99%, atau ada juga yang 9,75%, tapi yang 24 karat. Karena itu akan diterima di seluruh tempat-tempat pembelian, ya, terutama emas batangan keluaran Antam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Kalau ini diterima dimanapun, bahkan di luar negeri juga diterima. Karena ini sudah mengikuti sertifikasi LBMA, London Bullion Market Association. Jadi sudah seluruh negara sudah menerima karena ini adalah kemurniannya sudah disertifikasi. Oke, seperti itu. Ini adalah rekomend Pak B untuk teman-teman yang mau belajar pemula untuk investasi emas. Yang adalah jaringan yang luas. Nah, itu perlu jaringan yang luas. Pak B sudah menjelaskan 15 tempat berjalan di seluruh Indonesia. Dan ini kalau dibeli di toko juga, dijual di toko maksudnya itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya ada toko yang agak nakal ya, dulu jualnya berapa tidak usah dikatakan, karena gak penting jualnya berapa, yang penting hari ini mau tak jual harganya berapa, begitu ya. Buybacknya hari ini berapa. Kalau misalnya dulu ini belinya 1 gramnya 600.000, terus hari ini buybacknya 1 juta, ya 1 juta itu harganya, kan begitu. Yang ketiga, resiko emas palsu. Nah, di Indonesia itu karena belum ada pihak ketiga yang ini emas asli atau enggak, Pak B sarankan kalau beli di tempat-tempat yang terpercaya. Sudah ada 6 tempat transaksi emas yang aman dan nyaman, ada di konten Pak B yang ada di YouTube. Kunjungi channel Ahmad Ubedi, itu komplit ada. Oke, karena masyarakat kita awam, apakah itu emas asli atau berapa karat, itu tidak ada lembaga yang mensertifikasi itu. Kalau di Indonesia seperti itu, setahu Pak B begitu. Oke, yang adalah resiko undercarating atau resiko penurunan karatase. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita mengujinya pakai apa. Misalnya ada toko yang ini karatasenya ada 22 karat, ternyata tidak. Nah, itu kita kan tidak tahu. Kalau ini jelas, kalau ini jelas 24 karat atau 99,99% adalah emas di Antam. Makanya saya atau Pak B sering merekomendasikan adalah belajarlah dengan emas yang nyaman, sehingga kalau disimpannya aman, nanti dijual juga aman, untuk masa depan yang lebih baik. Digunakan untuk beli sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit beli emas, atau membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu yang penting begitu. Tidak usah itu harganya berapa, punya uang nganggur belikan emas. Punya uang nganggur belikan emas. Punya uang nganggur belikan emas. Karena beberapa orang itu ada yang pintar menyimpan uang, jadi lupa kan harga emas kepingan bisa lebih murah. Iya, tapi kan ada orang yang tidak bisa menabung. Misalnya kalau memegang uang tunai itu cepat hilang atau cepat habis. Makanya begitu misalnya uangnya misalnya 500.000 atau 1 juta, belikan emas 1 gram. Kalau yang pintar menabung, kumpulkan dulu misalnya sampai 5 gram, misalnya sampai 4 juta berapa bisa dapat 5 gram, atau bahkan bisa sampai 10 gram, itu keren ya. Tapi masing-masing orang, daripada nanti uangnya hilang entah kemana, mendingan punya uang belikan emas, punya uang belikan emas, punya uang belikan emas, simpan terus lupakan. Nanti akan bermanfaat suatu saat, bisa digunakan untuk dana darurat, bisa dicairkan di mana-mana, dan bisa untuk kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Oke, semoga menginspirasi, semoga tetap selalu konsisten, semoga segera mulai action dalam investasi emas. See you next time.